Yang lagi viral misalnya apa, inna maqoli inna rahmatan itu, yang mengaku dapat mengendalikan malaikat, yang mengaku dapat mengontrol malaikat mungkar dan nakir. Menguasai jin. Hei Gufron, perintahkan itu semua pasukan-pasukan gaib ente serang saya kalau bisa. Miris sekali kalau ada orang yang sampai pada masa tuanya tersesat. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah hukuman yang sangat pedih sekali, yaitu orang-orang yang tersesat di masa tuanya hingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga Pak Gufron sebelum meninggal dunia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Begitupun juga kita, semoga kita sebelum wafat bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lihat di sosial media satu persatu dai di Indonesia udah mulai nih nyindir Gufron, udah mulai berbicara tentang Gufron. Seperti yang kita reaksi sebelumnya, Ustadz Adi Hidayat juga sudah berbicara tuh tentang Gufron. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Bahkan juga Habib Rizik juga sudah berbicara tentang Gufron. Masyarakat mau dibodoh-bodohin, ngomong bahasa jin, ngomong bahasa semut, pala lu PA. Ya itu dia ya, Habib Rizik sudah menyindir juga tuh Gufron. Walaupun sebenarnya dari kalangan Habib juga ada yang halu ya. Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Ya 11-12 lah dengan Gufron, tapi itu kita katakan aja oknum Habib. Semoga Habib Rizik juga mau tuh menyindir, mengomentari oknum Habib yang bicara-bicara halu gitu ya. Jadi Gufron ini di Indonesia sudah mulai banyak nih dai-dai, para ulama di Indonesia yang mengingkari perbuatan-perbuatannya ya, yang mengomentari Gufron, teman-teman. Baru-baru ini saya juga simak video dari channel Jaga Tauhid. Ini adalah penjelasan dari Ustadz Mujiman yang juga menyindir Gufron gitu ya. Coba kita lihat nih videonya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang mengajarkan seolah-olah mengajarkan Islam tapi bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada banyak sekali orang yang mengajarkan seolah-olah itu tentang Islam, tapi sebenarnya bertentangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud Gufron, teman-teman. Yang lagi viral misalnya apa, inna maqoli inna rahmatan itu, yang mengaku dapat mengendalikan malaikat, yang mengaku dapat mengontrol malaikat mungkar dan nakir. Bahasa apa namanya? Ya, bahasa Suryani. Bahasa Suryani, yang sebenarnya itu bukan bahasa Suryani, karena kalau bahasa Suryani itu tidak seperti itu. Dan pengikutnya juga banyak, dikawal juga. Jadi pengikutnya banyak, dikawal juga. Nah, dikawal juga kata Ustadz Mujiman. Siapa tuh yang ngawal Gufron ya? Ini menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang mampu mengendalikan malaikat Jibril dan mendikte malaikat mungkar dan nakir. Betul. Baik. Ya. Dan tidak bisa diterjemahkan. Terjemahannya apa? Kalau pelesetannya kan bahasa Sayurni, bukan bahasa Suryani. Tahu bahasa Sayurni? Nah itu yang diucapkan atau yang ada di kontennya Pak Ndul itu, katanya bahasa Sayurni. Makoli wal brokoli fima bayam wal kangkungi, itu adalah contoh bahasa Sayurni. Ya mungkin Ustadz Mujiman lihat juga tuh itu ya. Inna maqoli inna rahmatan. Kemudian apa? Inna tumisa wal bayama indal wajani wismatan enak tenan. Baik. Ya itu teman-teman, ini salah satu ustadz yang sering saya tonton videonya, Ustadz Mujiman ya. Sebelum tidur biasanya saya sempatkan nonton video-videonya Ustadz Mujiman. Beliau adalah da'i atau ustadz dari Ormas Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah banyak ya para da'i, para ulama di Indonesia yang berbicara tentang penyimpangannya Gufron. Walaupun MUI sampai sekarang masih diam, ya setidaknya penjelasan-penjelasan para da'i dan ulama ini bisa membantu umat untuk semakin menguatkan akidahnya, tidak terpengaruh dengan tipu daya Gufron. Saya katakan tipu daya Gufron karena memang apa yang disampaikan oleh Gufron adalah kebohongan besar, bahkan nggak main-main, bohong atas nama Rasulullah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana qul inna kaliyaya qul inna falima dunya wal akhirat la kaliyama fi Allah wa ma qul inna rahmatan wali walinya Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna yama fi kalam.
Sejak kapan Rasulullah bersabda makoli? Astagfirullahalazim. Orang yang berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya siap-siap aja ambil tempat duduknya di neraka. Itu bukan klaim saya, tapi itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang pembohong besar ini, si Gufron ini nggak main-main bohongnya, bukan atas nama Rasulullah saja, melainkan atas nama malaikat, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Gufron itu ngaku juga bisa ketemu Paulus katanya. Biar saya jadi tumbalnya Indonesia, biar saya jadi tumbalnya dunia. Ini loh kenekatan, orangnya kecil, perjalanannya musafir dari Damaskus ketemu dengan Paulus. Ini tentang kitab, dikatakan kitab Ibrani, yaitu bagaimana Taurat, Injil, Zabur, Quran dijumlah menjadi la ilaha illallah. Pendusta besar nih orang ya. Seolah-olah dia adalah orang yang paling berjasa buat negara Indonesia, mau jadi tumbalnya Indonesia. Dari mana ada akidah tumbal-tumbalan di dalam agama Islam? Apalagi ngaku ketemu Paulus. Paulus itu rasul bagi kepercayaan umat Kristiani, bukan umat Islam. Ini nih Gufron nih ya, ada tantangan terbuka dari Ustadz Reski Maisha Putra di channel Maisha Al-Fatih ya, channel beliau. Coba kita lihat nih tantangan terbukanya. Menguasai jin. Hei Gufron, perintahkan itu semua pasukan-pasukan gaib ente serang saya kalau bisa. Perintahkan jinnya. Kalau ente juga bisa mengaku menguasai jin, jangankan menyerang saya, bisa mencabut 1 lembar jenggot saya. Jin-jin yang kau kirim itu memang luar biasa kalau bisa. Semua pasukan gaib ente yang ente kirimkan kepada saya sunat semuanya. Para jin-jin ente. Tidak Keprok atuh, itu tantangan dari Ustadz Reski Maisha Putra ya. Silakan simak video fullnya di channel Maisha Al-Fatih. Sebenarnya Ustadz Reski itu bukan mempercayai bahwa Gufron itu sakti, justru untuk membuktikan kepada kita semua bahwa Gufron ini pendusta. Klaim-klaim dia itu bisa bicara dengan ini, bisa ngatur malaikat, ngatur jin, itu semua kebohongan. Bagi saya, melihat orang-orang yang bisa hidup sampai di masa tua itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tersebut bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, agar nantinya ketika wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Miris sekali kalau ada orang yang sampai pada masa tuanya tersesat. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah hukuman yang sangat pedih sekali, yaitu orang-orang yang tersesat di masa tuanya hingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sangat gampang sekali bagi Allah membuat seseorang mati dalam keadaan usia masih muda. Makanya orang-orang yang disampaikan usianya ke usia tua, semestinya itu bersyukur bisa sampai usia tua, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nanti wafat dalam keadaan beriman. Memang usia itu bukan jaminan orang akan meninggal. Orang masih muda, orang masih tua bisa saja meninggal. Tapi dengan bertambahnya usia ini, semestinya kita sadar bahwa kita ini sudah dekat dengan kematian. Makanya saya bilang tadi, azab yang sangat pedih sekali bagi orang-orang yang tersesat di masa tuanya hingga mati dalam keadaan tersesat. Apalagi dalam Islam itu ada yang namanya istidrat. Nauzubillahi min zalik. Semoga Pak Gufron sebelum meninggal dunia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan yang benar. Begitupun juga kita, semoga kita sebelum wafat bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.